warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivena Mukpangga. Di sini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar jurnalistik. Istilah jurnalistik dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang seperti secara harfiah, historis, dan praktis. Secara harfiah, jurnalistik artinya kewartawanan atau kepenulisan. Kata dasarnya yaitu jurnal, yang artinya laporan atau catatan, atau jour dalam bahasa Prancis yang berarti hari. Asal-muasalnya dari bahasa Yunani kuno, du jour yang berarti hari, yakni kejadian hari ini yang diberitakan dalam lembaran tercetak. Secara praktis, jurnalistik adalah proses pembuatan informasi atau berita dan penyebarluasannya melalui media massa. Dari pengertian ini dapat dilihat adanya 4 komponen dalam dunia jurnalistik, yaitu informasi, penyusunan informasi, penyebarluasan informasi, dan media massa. Secara historis, jurnalistik senantiasa merujuk pada akta diurna pada zaman Romawi kuno. Akta diurna adalah papan pengumuman sejenis mading atau majalah dinding atau papan informasi yang diletakkan di forum Romanum agar diketahui oleh banyak orang. Secara harfiah, akta diurna diartikan sebagai catatan harian atau catatan publik harian. Akta diurna awalnya berisi catatan proses dan keputusan hukum, lalu berkembang menjadi pengumuman kelahiran, perkawinan, hingga keputusan kerajaan atau senator dan acara pengadilan. Kata atau istilah jurnalistik pun berasal dari akta diurna itu. Orang-orang yang menghimpun dan menulis informasi untuk dipublikasikan di akta diurna disebut jurnalis. Dari kata diurna muncul kata du jour dari bahasa Prancis yang berarti hari, dan jurnal dari bahasa Inggris yang artinya laporan, lalu berkembang menjadi jurnalisme atau jurnalistik. Dalam bahasa Inggris, jurnalis artinya orang yang membuat atau menyampaikan laporan. Di Indonesia sendiri, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda karena pada dasarnya kita ada interaksi yang cukup lama dengan bangsa Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai alat perjuangan untuk melawan penjajah. Dan hingga saat ini, perkembangan dalam dunia jurnalistik terus berlangsung. Jurnalistik atau jurnalisme dikenal pula istilah pers. Dalam pengertian sempit, pers adalah publikasi secara tercetak melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya. Pengertian ini kemudian meluas sehingga mencakup segala penerbitan, bahkan di yang tidak tercetak sama sekalipun, misalnya publikasi melalui media elektronik semacam radio dan televisi. Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa jurnalistik tercakup sebagai bidang kegiatan pers. Sementara tidak semua pers tercakup sebagai jurnalistik. Walaupun begitu, seringkali dipersamakan atau dicampur adukan. Masuk pada ruang lingkup jurnalistik, yaitu ada news dan views. News adalah berita, yakni penyajian kumpulan bahan keterangan atau informasi atau laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru atau aktual.
serta laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting atau luar biasa. News terdiri atas straight news dan feature news. Straight news adalah berita langsung, dalam arti penulisan berita ini ditulis apa adanya berdasarkan fakta atas kejadian, tidak berbelit-belit, serta mengutamakan nilai aktualitas. Sifat utamanya adalah lugas, singkat, dan langsung ke pokok persoalan dengan dukungan fakta-fakta akurat, namun tanpa mengabaikan kelengkapan data dan objektivitas. Berita jenis ini harus memenuhi unsur 5W+1H secara ketat dan harus cepat-cepat disiarkan atau dipublikasikan, karena terlambat sedikit maka berita akan dianggap basi. Straight news terdiri atas matter of fact. Fake news adalah berita yang hanya mengemukakan fakta utama yang terlibat dalam suatu peristiwa itu saja. Berita langsung sejenis ini ditulis cenderung pendek, terdiri atas 2 atau 3 alinea. Lalu interpretative report adalah pengungkapan peristiwa disertai usaha memberikan arti pada peristiwa tersebut, menyajikan interpretasi. Berita interpretatif ini memfokuskan pada sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa yang bersifat kontroversial. Namun demikian, fokus laporan beritanya masih tetap menyampaikan tentang fakta yang ada dan bukan opini. Dalam jenis berita ini, wartawan atau penulis dituntut untuk dapat melakukan analisis dan menjelaskan persoalan yang terjadi dengan jelas. Lalu reportase. Reportase adalah pemberitaan suatu peristiwa, pernyataan, keterangan pendapat, atau ide melalui teknik liputan langsung ke tempat kejadian, wawancara, atau studi literasi. Yang kedua yaitu feature news. Feature news adalah merupakan tulisan khas yang menggabungkan unsur jurnalistik dengan unsur sastra serta dapat mengabaikan segala aktualitas. Feature dapat menyajikan kebenaran objektif, namun juga terkadang subjektif dan cenderung mengutamakan segi minat. Materinya bersifat ringan, menghibur, menenangkan, menimbulkan rasa emosional, serta mengundang imajinasi pembaca dan menambah atau meningkatkan informasi tentang suatu keadaan atau peristiwa, masalah, gejala, proses, aspek-aspek kehidupan, termasuk juga latar belakang. Yang kedua, views. Views adalah opini, pandangan, atau pendapat mengenai suatu masalah, kejadian, atau peristiwa. Secara garis besar, views terdiri atas editorial, special artikel, kolom, dan feature artikel. Yang pertama, editorial. Editorial atau tajuk rencana adalah opini, berisi, pendapat, atau sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Opini yang ditulis pihak redaksi diasumsikan mewakili redaksi sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap resmi media yang bersangkutan. Yang kedua, special artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang
yang sifatnya aktual dan atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahukan, memengaruhi dan meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca. Secara teknis jurnalistik, artikel adalah salah satu bentuk opini yang terdapat dalam surat kabar atau majalah. Kolom adalah opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan yang terdapat atau terjadi dalam masyarakat. Kolom lebih banyak menceritakan atau mencerminkan cap pribadi penulis. Sifatnya memadat, Nah, berbeda dengan artikel yang memapar melebar. Kolom ditulis secara inferensial, sementara artikel ditulis secara referensial. Biasanya dalam tulisan kolom terdapat foto sang penulis. Feature artikel adalah tulisan-tulisan mengenai suatu keadaan, kejadian, suatu hal, seseorang, suatu pikiran, suatu ideologi tentang ilmu pengetahuan, dan seterusnya, yang dikemukakan sebagai pemberitaan dan atau informasi dengan tekanan terutama pada segi-segi rasa manusiawi yang mengandung nilai hiburan. Berbeda dengan feature berita yang terikat pada deadline penulisan, feature artikel dapat lebih tenang dan tidak terburu-buru oleh waktu. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai materi konsep dasar jurnalistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.